Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Sobat ngariksa, alhamdulillah malam ini Jumat 7 Oktober 2022, dan kalau hijriahnya kita sudah masuk Rabiul Awal ya. Besok kita mungkin memasuki Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita bisa lanjutkan lagi ngariksa ngaji manuskrip kuno Nusantara episode yang ke-77 pada malam ini. Episode yang terakhir yang ke-76 kemarin kita mengenang jariah keilmuan dan jariah kemanusiaan dari Profesor Azumardi Azra yang sangat concern dengan pelestarian manuskrip Nusantara, khususnya manuskrip Islam. Nah, pada malam ini saya tidak akan serius-serius ngariksanya, kita akan ngobrol saja. Saya membuat judul obrolan untuk kita, baik yang sobat ngariksa yang mungkin menyimak di Facebook atau menyimak di Space, barangkali di Twitter ya. Tentu terima kasih sebelumnya bagi yang bergabung. Saya ingin mengajak ngobrol tentang banjir dan manuskrip. Kalau sobat ngariksa ingat, saya pernah membahas tema yang hampir sama ya di ngariksa episode yang ke-9. Itu saya masih ingat waktu itu tanggal 5 Januari kalau tidak salah ya. Tanggal 3 Januari 2020. Persis pada saat itu awal tahun baru, kemudian terjadi banjir yang luar biasa 2020. Jadi sobat ngariksa, 2020 itu belum lama, 2 tahun saja, dan itu banjir berulang. Banjir lagi, hujan, kemudian debit airnya mungkin tinggi, apapun alasannya, drainasenya tidak bagus, mungkin buang sampah sembarangan, terjadi banjir. Dan kemarin juga sama terjadi banjir, meskipun bulannya berbeda. Sekarang bulannya di bulan Oktober ya. Nah, kita sebagai orang yang tentu saja rujukannya sering ke manuskrip, maka kalau kita melihat ke belakang, tentu saja banjir yang diakibatkan oleh hujan ataupun yang lainnya, itu kan memang sudah berkali-kali terjadi ya. Nah, sebetulnya agak mengherankan ya sebetulnya ya, sebagai sebuah negara, sebagai sebuah pemerintahan. Kalau kita lihat misalnya di Betawi, saya pernah tampilkan buku yang ditulis berdasarkan hasil penelitiannya Dr. Restu Gunawan, Mas Gun, tentang gagalnya sistem kanal. Pengendalian banjir Jakarta dari masa ke masa. Ini kan abad ke-19 ya, kalau diceritakan di sini itu 1892. Jadi sobat ngariksa bisa bayangkan abad ke-19, sekarang abad ke-21, itu 200 tahunan. Ya, hampir 200 tahun. Apalagi kalau nariknya lebih ke belakang lagi, yang ternyata memang sudah sering terjadi. Ini kok terus-terusan gitu. Apa masalahnya gitu? Apakah kalau seperti Mas Restu Gunawan tulis, ini gagalnya sistem kanal, kemudian mungkin pilihan-pilihan untuk mitigasi banjirnya tidak pas begitu ya. Nah, tetapi sobat ngariksa, ini kita langsung ngobrol saja ya sobat ngariksa ya. Jadi santai saja. Silahkan nanti sobat ngariksa kalau ada yang mau memberikan komentarnya barangkali di kolom komentar di Facebook ya. Nah, jadi kita kemudian merenungkan
200 tahun, 300 tahun, hujan itu tidak akan pernah bisa di-stop. Hujan itu tidak akan pernah berhenti. Pasti akan selalu akan ada hujan. Di iklim tropis kita seperti sekarang ini, mungkin kalau di negara-negara lain yang hujannya jarang, meskipun tetap ada seperti di Timur Tengah, di Arab ya, tetap ada hujan, tetapi tidak sesering kita dan mungkin tidak mengakibatkan banjir. Potensi banjirnya barangkali tidak terlalu besar, tetapi kalau di kita sering sekali. Nah, lalu kalau begitu pertanyaannya, apa artinya memori kolektif kita tentang hujan, tentang banjir, dan apa artinya manuskrip-manuskrip yang sudah menceritakan tentang itu, apa artinya untuk kesejahteraan, kemaslahatan, peradaban kita di masa sekarang dan masa yang akan datang gitu ya. Sepertinya kok tidak ada dampaknya. Memori kolektif yang saya maksud itu maksudnya adalah kita kan punya ingatan bahwa kalau seandainya kita tidak hati-hati, maka wilayah kita Nusantara itu rawan banjir. Belum lagi kalau disebabkan oleh erupsi Gunung Merapi, gunung api misalnya ya, Gunung Tambora seperti yang kita bahas di Ngariksa yang ke-9 itu. Letusannya itu juga mengakibatkan banjir juga gitu, selain gempa tentu saja, belum yang diakibatkan oleh tsunami. Jadi memang Nusantara itu sangat rawan sekali. Nah, itu kita sudah tahu memori kolektif itu. Nah, tetapi hari ini, jadi saya meminjam ini tampilannya a few moments later. Jadi suka beberapa saat kemudian. Sebetulnya bukan beberapa saat, tetapi berabad kemudian, yang terjadi, yang kita saksikan kemarin, sejak tanggal berapa ini berita-beritanya, sejak tanggal 6 Oktober ya, sejak hari Kamis, hari Jumat. Sobat Ngariksa bisa lihat, coba, kita sangat prihatin sekali ya. Di sini, di dekat dengan kami, dengan saya, di Pondok Labu, di Jakarta Selatan. Ini berdasarkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sampai kemarin itu ada 3 siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 19 Pondok Labu Jakarta Selatan wafat. Setidaknya mungkin penyebabnya itu ada 2. Yang pertama tentu mungkin debit air, tapi yang kedua juga lagi-lagi drainase. Penyebabnya kemudian tidak bisa menahan benda termasuk tembok yang ada di lokasi banjir gitu ya. Maka dengan sangat menyedihkan sekali di MTSN 19 Jakarta ini terjadi musibah. 3 siswa sanawiyah yang berarti umurnya kan 19-an, anak ABG begitu, itu wafat. Kemudian kita lihat lagi pada saat yang sama di Aceh Utara, awalnya itu beritanya 18.000 sampai harus mengungsi. Tapi terakhir kemarin 31.000 harus mengungsi. Nah, ini kan Aceh, DKI, Jawa, sama juga Sumatera yang lainnya seperti Minangkabau misalnya. Itu sebetulnya sejak dulu memang sudah menyimpan memori kolektif tentang banjir. Nah, ini setelah berabad kemudian, bahkan jangan-jangan lebih buruk Sobat Ngariksa. Misalnya ini nih yang di tengah ini rumah kami ini, persis ini rumah kami. Jadi selama belasan tahun, saya sejak 2003 tinggal di rumah yang sekarang, itu tidak pernah yang namanya ada air masuk ke rumah gitu. Nah, tapi kemarin, ini kalau kita lihat, ya sekedar visual suaranya barangkali ya. Ini air sampai bak air juga hilang, maksudnya bak sampah. Nah, Sobat Ngariksa, sampai bak sampah yang di sini itu yang besar itu sampai sekarang itu belum ketemu, nggak tahu ada di mana ya. Pero besar sekali itu kalau diangkat oleh yang ngambil sampah juga lumayan berat gitu, hilang gitu. Nah, ini tidak pernah terjadi sebelumnya di
apalagi di daerah-daerah tertentu ya. Memang banyak faktor, tentu saja banyak sebab ya. Ini salah satu fenomena saja. Bisa jadi sebabnya di hulu, bisa juga di hilir begitu. Karena ada juga yang sebelumnya itu banjir, sekarang tidak banjir, barangkali ini kompleks sekali. Kalau kita lihat yang di Aceh, kita sangat prihatin sekali. Ibu-ibu bawa anak, bawa barangnya, itu menyelamatkan diri sampai sedadak sebegini saya harus. Itu luar biasa sekali ya. Nah, ini tadi pertanyaannya begitu. Jadi memori kolektif kita tentang banjir itu sebetulnya apa manfaatnya untuk kita itu ya. Sehingga masih harus terus ada korban lagi. Tentu saja saya tidak menampilkan semua wilayah yang banjir yang korban, karena saya sangat yakin kita masih ada di tempat lain juga yang mengalami hal yang sama ya. Kita sangat prihatin. Oleh karenanya Sobat Ngariksa, malam ini Ngariksa ke-77 ini saya ingin persembahkan untuk doa, sebagai doa ya untuk para korban, khususnya yang wafat, siswa MTSN 19 Pondok Labu ini, dan juga para korban yang mengungsi, khususnya yang wafat. Mari kita doakan mudah-mudahan mereka husnul khatimah, mudah-mudahan mereka menjadi minas syuhada, menjadi orang-orang yang wafat sebagai syahid begitu ya, wafat mendadak, dan begitu juga yang mengungsi, mudah-mudahan diberi ketabahan, kesabaran, dan segera bisa pulih lagi gitu ya, dan mudah-mudahan tidak terulang lagi ke depannya. Ini tentu saja tugas mereka yang punya otoritas. Mari kita doakan bersama dengan membacakan suratul Fatihah, khususnya untuk para almarhum. Ala dinya wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Sobat Ngariksa, seperti yang saya sampaikan, jadi sejak 200-300 tahun lalu ya, kalau yang saya telusuri tentang hujan, banjir, kilat, badai, dan sejenisnya itu sudah tertulis gitu, khususnya di Nusantara gitu. Makanya saya di sini menulis, mungkin alam sudah bosan mengingatkan. Karena diingatkan dengan tulisan itu kan, diingatkan kita itu bahwa gempa, tsunami juga kan pernah saya bahas gitu ya. Manuskrip kita itu ya, itu sebetulnya kalau kita bisa mencermatinya, itu mengingatkan. Misalnya untuk Aceh misalnya nih ya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Nyak Maskur. Terima kasih banyak karena saya tadi sore diperkenalkan dengan satu lembar manuskrip. Satu lembar, Sobat Ngariksa. Jadi sebetulnya catatan-catatan orang pada masa lalu itu memang ini kondisinya sudah in danger ya, sudah bahaya termasuk secara fisik. Ini hanya diketemukan satu lembar. Kan tidak mungkin mengarang buku satu lembar, kitab satu lembar, manuskrip satu lembar. Tapi ini satu lembar ini tercecer. Syukurnya ini Bang Maskur ini seorang anak muda milenial. Bagi saya milenial karena jauh sekali di bawah saya ya. Ia mengumpulkan warisan kebudayaan Aceh, artefak-artefak, bukan hanya manuskrip, di Pedir Museum. Jadi ia mendirikan Pedir Museum, ada ratusan manuskripnya, ada bahkan juga bukti arkeologis juga dikumpulkan, karena Aceh ini kan satu wilayah yang memang tempat mula masuknya Islam. Jadi banyak sekali artefak-artefak yang belum terselamatkan. Ini sebetulnya juga semacam peringatan sih sebetulnya buat pemerintah, buat yang punya otoritas, bahwa masa masyarakat sih yang harus menyelamatkan gitu. Harusnya kan yang punya otoritas, yang punya anggaran ya. Tapi bagaimanapun terima kasih banyak. Ini salah satu halaman manuskrip memori kolektif banjir di Aceh. Sayangnya dalam bahasa Aceh. Jadi ini manuskripnya ditulis dengan aksara Jawi. Jadi Aceh itu tidak punya aksara, Sobat Ngariksa. Aceh itu menggunakan aksara Jawi juga, tapi bahasanya bahasa Aceh.
gitu. Sama dengan beberapa wilayah lain seperti Wolio misalnya, itu tidak punya aksara Wolio. Ada aksaranya itu Jawi tapi bahasa Wolio. Minang juga tidak punya, aksara Minang tidak ada. Yang ada itu aksara Jawi berbahasa Minang. Lain hal kalau Bugis. Kalau Bugis dia menggunakan aksara Serang, aksara Arab berbahasa Makassar, Bugis, tapi juga punya aksara Bugis. Nah, itu Indonesia itu kaya sekali. Nah, ini bahasanya bahasa Aceh. Jadi ya kalau saya bacakan nanti saya ditertawakan ya. Jadi kita undang saja Bang Maskurnya lah untuk membacakannya. Jadi beliau ini sangat ganteng sekali, masih kelihatan kan masih muda sekali dibanding saya lah gitu ya. Bang Maskur Safrudin, Direktur Pendir Museum di Aceh ya. Coba kita dengarkan. Ujen digle teka iraya, urang semula di dalam belang. Letat fitnah urang lam dunia, sulam rimba sajan binatang. Ia kuala nyan ngon tamong, urang pat bungong di cungku pula. Urang di dunia hati han senang, hina ji pandang but hak tanyo. Terjemahannya, hujan di gunung datangkan banjir, orang menanam di dalam sawah. Banyak sekali fitnah di dunia, suara dalam rimba bersama binatang. Air kuala itu tempat masuk, orang memetik bunga di atas pohon kupula. Orang di dunia hati tidak senang, hina memandang perbuatan kita. Nah, seperti itulah Sobat Ngariksa, teks yang sangat pendek ya sebetulnya. Jadi digambarkan, tentu saja kita harus memahami teks-teksnya dengan pelan-pelan begitu, dengan hati-hati ya. Bahwa itu ada pesan-pesan di situ bahwa ada air hujan yang kemudian mengakibatkan banjir, kemudian daerah tertentu juga disebut sebagai tempat yang rawan banjir. Ini kan bagian dari kearifan lokal sesungguhnya. Nah, tetapi bayangkan bahasanya bahasa Aceh, kebanyakan orang selain orang Aceh itu tidak bisa membaca dan memahaminya, termasuk saya. Jadi kalau seandainya tidak ada orang-orang seperti Bang Maskur ini anak muda bahkan. Kalau tidak ada orang-orang Aceh sendiri, orang-orang yang mengerti dan memahami bahasa lokalnya terhadap manuskrip-manuskrip itu, maka bisa dipastikan sekian generasi itu ya kearifan lokal kita itu akan hilang gitu. Nah, ini yang saya kira mungkin juga bagian dari tugas BNPB juga ya. Mitigasi bencana alam dari perspektif sosial dan budaya, ya kan? Jadi tidak sekedar dari hardware-nya saja menyelamatkan itu, membacakan ini seperti Bang Maskur diminta membacakan kemudian menerjemahkan. Menerjemahkannya kan tidak sulit kalau bagi orang Acehnya sendiri ya. Ini baru diminta pada tadi sore gitu, beliau langsung bersemangat begitu untuk berbagi dengan kita. Terima kasih banyak ya Nya ya. Nah, Sobat Ngariksa, Sumatera itu tidak hanya Aceh tentu saja yang rawan banjir. Termasuk kalau dalam manuskrip-manuskrip itu kita punya memori kolektif yang tertulis misalnya dari Minangkabau. Nah, selalu ya Minangkabau itu juga tradisi tulisnya luar biasa. Salah satunya misalnya saya mengucapkan terima kasih yang kedua kepada Dr. Pramono, Bang Pramono nih, atau Uda Pramono ya. Saya biasa menyebutnya Pram gitu, karena beliau juga masih muda, tapi tentu saja pengalamannya dalam menjelajah manuskrip Minangkabau itu luar biasa. Ketika saya menulis disertasi, Bang Pramono ini itu masih mahasiswa, jadi ikut mengantarkan kami gitu. Sekarang sudah doktor dan mungkin sebentar lagi jadi profesor. Ia sering dan rajin sekali menuliskan di media-media Minang khususnya ya, informasi-informasi terkait fenomena kekinian berbasis pada manuskrip. Misalnya ia adalah dosen jurusan Sastra Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas ya. Terima kasih banyak. Ini misalnya dia menulis tentang dulu naskah syair nagari Talu Tarendam 1890. Sebuah catatan pribumi tentang bencana banjir.
1890. Lagi-lagi kalau kita hitung tentu 190 sekian tahun, ya anggap saja 200 tahun begitu ya. Karena ada juga yang lebih tua dari itu, 1830 juga ada kan. Ini syair ini ditulis dalam bahasa Melayu tentu saja, kearifan lokal. Sayangnya informasi-informasi ini ya saya menyebutnya kearifan lokal yang tidak pernah menasional, karena sampai sekarang kelihatannya belum menjadi sebuah kebijakan yang terasa banget bahwa mungkin karena dulu itu sering banjir, sering bencana alam, maka sekarang di daerah tersebut tertangani dengan baik. Itu kan tidak terdengar begitu. Aceh misalnya yang tadi itu kita ceritakan, itu kalau saya ingat Aceh terkena banjir kemudian terendam, itu saya terus terang saja ya, saya selalu husnuzon bahwa Aceh itu ini balik lagi sedikit ke Aceh tadi karena saya baru ingat, Aceh itu kan tempat lumbung manuskrip yang sangat kaya sekali. Ketika tsunami terjadi tahun 2004 itu hampir bisa dipastikan ratusan manuskrip itu ya terendam, dan hanyut ya, tidak bisa diselamatkan. Yang bisa diselamatkan itu ya yang di daerah-daerah yang tidak terendam tentu saja gitu ya. Termasuk kalau yang dari segi lembaga itu Yayasan Ali Hasmi di Banda Aceh. Nah, ini di Minangkabau juga sama gitu. Jadi di tempat-tempat surau-surau khususnya yang banyak sekali menyimpan manuskrip, salah satunya ini kearifan lokalnya. Naskah ini memang tidak tersimpan di Minangkabau, tapi tentang Minangkabau. Naskah ini tersimpan di perpustakaan Leiden, dulu di KITLV. Nah, sejak tahun awal 2000-an, koleksi KITLV semuanya dipindahkan ke perpustakaan Universitas Leiden, Leiden Bibliothek Universiteit. Jadi sekarang menjadi koleksi perpustakaan Leiden gitu ya. Nah, ini syukurnya sudah ditranskripsi oleh Bang Pramono dan kawan-kawan. Waktu itu kalau tidak salah dalam riset sebelum itu, jadi ini beberapa gambar yang ini itu dampak bencana banjir di Lembah Anai tahun 1892 ya. Bisa kelihatan gara-gara banjir itu sampai Lembah Anai yang sangat indah itu jembatannya runtuh. Itu 1892, artinya kan pernah terjadi ya. Kemudian ini banjir di Batang, Sumani, Solo 1892. Kemudian naskahnya sendiri malah naskah syair Talu Tarendam itu 1890. Jadi pertengahan abad ke-19 itu sudah sering sekali terjadi. Nah, syair ini pernah diteliti dan kemudian diterbitkan. Syukurnya atas dukungan dari Kementerian Agama waktu itu, dari Puslitbang Lektur Khasanah Keagamaan yang sekarang sudah melebur ke BRIN ya. Mudah-mudahan kalau di BRIN lebih kokoh lagi penelitiannya. Ini saja mensupport teman-teman Manasa, teman-teman masyarakat pernaskahan Nusantara yang punya akses ke manuskrip itu luar biasa sekali. Ya harus dilanjutkan meskipun saya melihat sekarang meredup. Lagi-lagi ya bisa terbit begini, saya bisa membacakannya itu kan karena ada dukungan finansial. Jadi pelestarian manuskrip itu kan tidak sekadar melestarikan fisiknya. Yang saya sebut tadi yang kebanjiran mungkin diselamatkan fisiknya, tetapi teksnya kan harus diselamatkan juga. Caranya ya dengan berikan dana kepada mereka yang yang mau meneliti manuskrip yang tidak menarik itu katanya. Tetapi penuh dengan values, dengan kearifan lokal. Nah, kemudian diterbitkan. Kalau sudah diterbitkan, saya pun bisa membacanya. Kita bisa membaca bareng-bareng ini syair Nagari Talu Tarendam ini, apalagi transkripsi yang dilakukan oleh Pramono dan kawan-kawan ini berbahasa Melayu ya, Minang ya, sehingga ya mudah gitu. Lebih mudah ketimbang bahasa Aceh ya yang harus diterjemahkan kembali. Misalnya ini saya kutipkan beberapa baitnya ya. Air nan gadang bertambah dalam, berapa buah kampung terendam, negeri tak ubah bagai lautan, berpanjang-panjang taulan di dalam. Dulu kampung terendam juga, sama seperti sekarang, yang di Aceh dan juga di Minangkabau waktu itu terendam juga. Di negeri Talu hamba kabarkan, 6 buah kampung sudah terendam,
Mula pertama kampung Palak Pisang, airlah hampir sebatang talang. Rumah yang tinggi hampirlah hilang, tulang bubungan saja terpandang. Kampung Maih lagi yang kedua, di sebelah barat itu tampaknya. Airlah lampau kepala tangga, tetapi bukit dekat di sana. Kampung Jambak lagi yang ketiga, di kepala pasar itu tempatnya. Airlah dalam pula, di sana di dakek dapur ikan berlega. Kampung Mandaling pada yang keempat, di kanan pasar itu bertempat. Airlah dalam pula dilihat, di salek dapur rutiang melompat. Kampung Labuah Paning lagi yang kelima, di tengah negeri itu tempatnya. Airlah dalam kiri kanannya, seperti pulau kampung tampaknya. Terakhir, Kampung Jopang lagi yang keenam. Air di sana sudahlah dalam, rumah dan sopo sudah terendam, tetapi padi sudah dipindahkan. Dilaras Sinurut hamba terangkan, satu buah kampung sudah terendam, Kampung Siano namanya tuan, di hampir Labuh dekat jembatan. Sudahlah kabar kampung terendam, gudang company pula diterangkan. Air di sana sudahlah dalam, kopi di atap orang keluarkan. Gedung company pun demikian, separuh atap lagi kelihatan, tetapi barang sudah dipindahkan ke kampung Bangkok bersama tuan. Jadi Sobat Ngariksa bisa dibayangkan dari bait-bait itu, air, kalau waktu itu saya menyebutnya di Betawi itu air bah, air bah yang sampai atap rumah begitu ya. Ini bisa dibayangkan gedung, tempat bangunan, tempat menyimpan beras milik company pun itu hanya kelihatan separuhnya saja gitu ya. Itu sudah sering sebetulnya. Kita juga melihat sekarang. Tapi masalahnya setelah ratusan tahun kok melihat hal yang sama gitu loh. Apa kita harus pindahkan Indonesia ini kemana supaya nggak banjir lagi gitu. Ya, mudah-mudahan lah ke depan akan lebih baik ya. Nah, dalam konteks manuskrip Sobat Ngariksa ini sedikit spesifik ya. Kita tuh khawatir sekali bahwa tentu kita khawatir dan prihatin dengan korban manusia. Nyawa itu satu pun itu sangat berharga. Nah, tapi dalam konteks manuskrip yang tarandam itu tampilannya kira-kira seperti ini. Mungkin yang Sobat Ngariksa yang di space tidak bisa melihat ya, jadi saya gambarkan saja. Jadi ini contoh manuskrip, ini dalam contohnya waktu itu di Aceh ya. Manuskrip itu kalau sudah terendam air, itu penanganannya kalau tidak tahu caranya, mungkin masyarakat terlibat, tapi kalau tidak dikasih tahu caranya akan lebih rusak. Karena banyak yang sudah terendam itu logika awamnya itu kan dikeringkan. Maka kemudian manuskrip itu dipanaskan di bawah sinar matahari, dijemur begitu, itu tambah rusak. Gitu. Tambah rusak. Jadi konservasi itu artinya menjaga supaya manuskrip tidak semakin rusak, itu konservasi namanya. Kalau restorasi, bagaimana berusaha mengembalikan sebuah manuskrip ke bentuk asalnya, misalnya jilidnya ditambah begitu ya. Seperti manuskrip yang ada di hadapan saya. Ini dulu itu manuskrip ini daluang ya, kertasnya daluang. Itu sudah tidak bisa dibuka dulu. Ini Sobat Ngariksa, daluangnya itu sudah bolong-bolongnya banyak sekali. Kalau dibuka itu rapuh. Maka saya bawa ke Perpustakaan Nasional. Saya minta tolong untuk direstorasi. Nah, sekarang saya bisa membukanya dengan bebas karena sudah dilaminasi dengan kertas wasi, kertas Jepang. Kemudian jilidnya juga ditambah. Jadi lebih kokoh gitu. Ini untuk pembelajaran saya ke mahasiswa ya di kelas gitu ya. Salah satu contoh. Itu restorasi. Nah, tapi kalau naskah yang sudah seperti ini, kemudian masyarakat tidak tahu caranya, misalnya dijemur, itu makin rusak. Lalu bagaimana dong caranya? Disimpan di freezer. Disimpan di kulkas sebetulnya gitu ya. Kulkasnya kulkas khusus. Jadi waktu pasca tsunami itu 2004, waktu itu
saya ikut membantu menyelamatkan manuskrip kerjasama dengan pihak di Jepang dan juga di Acehnya sendiri gitu ya. Itu manuskrip-manuskrip, arsip-arsip sertifikat tanah itu dibawa kemudian dieskan. Gitu. Saya tidak tahu, terus terang saya bukan ahlinya banget ya. Saya hanya melihat waktu itu. Jadi kalau keliru saya mohon maaf, Sobat Ngariksa, mohon dikoreksi, silahkan. Tetapi waktu itu yang saya saksikan. Antara lain misalnya waktu itu dengan Profesor Sakamoto dari Jepang itu ya. Jepang sangat concern dengan soal-soal ini. Nah, masalahnya itu adalah apakah kita bisa mengandalkan perpustakaan nasional, perpustakaan daerah, provinsi untuk merawat yang seperti ini. Kan kebanyakan manuskrip di masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa terlibat kalau seandainya mereka tidak tahu caranya? Nah, padahal Sobat Ngariksa kalau kita lihat ya, keterlibatan masyarakat, ini saya ingin memperlihatkan bagaimana peran masyarakat, baik itu individu maupun lembaga, di dalam merawat manuskrip itu luar biasa. Perannya sangat besar. Ini saya contohkan teman-teman di Nahdlatul Turoth misalnya ya. Nahdlatul Turoth itu satu lembaga yang dibentuk oleh para gus, para kiai muda di kalangan teman-teman Nahdlatul Ulama yang sekarang tumbuh kesadaran yang luar biasa tinggi bahwa pesantren, masyarakat pesantren, para kiai itu mewariskan kepada kita khasanah manuskrip yang luar biasa. Nah, kalau semuanya diserahkan konservasinya, perawatannya kepada perpustakaan, museum, itu tidak akan memadai, tidak akan cukup gitu ya. Nah, oleh karenanya, ini seperti yang dilakukan oleh teman-teman Nahdlatul Turoth ini, itu mendeskripsikannya, mendigitalisasinya, mengkajinya, apalagi isinya dipahami, karena memang itu berasal dari kultur yang sama gitu ya. Nah, kemudian saya ingin mencontohkan yang kedua, ini penyelamatan arsip. Jadi tidak hanya manuskrip sebetulnya yang diselamatkan oleh masyarakat. Penting kita itu, makanya ini saya ngajak ngobrol nih. Ini kan ngajak ngobrol kepada siapa saja yang mungkin nanti mendengarkan ya. Masyarakat itu penting tahu ketika ada arsip nih, arsip bukan manuskrip, arsip yang mungkin bersejarah itu juga harus diselamatkan, bisa difoto caranya, bisa dibersihkan dulu, kerjasama mungkin dengan yang lain. Misalnya di pesantren Al-Hamidiyah misalnya di Depok ya. Jadi pesantren Al-Hamidiyah ini kan pesantren yang didirikan oleh seorang tokoh besar, Kiai Haji Ahmad Syaikhu. Beliau seorang ketua DPR GR pada saat itu, kemudian seorang ulama yang pernah memimpin organisasi Islam Internasional Asia Afrika, seorang yang pernah menjadi ketua PBNU di zaman Kiai Haji Idham Khalid misalnya gitu ya. Lalu beliau mendirikan pesantren tahun 1988. Nah, arsip-arsip beliau itu foto-foto. Jadi arsip itu bisa foto bentuknya. Itu banyak sekali. Nah, ini kemudian kerjasama dengan ANRI, kalau arsip kan tidak dengan Perpustakaan Nasional, melakukan upaya proaktif penyelamatan, digitalisasi, dibersihkan, kemudian dideskripsikan. Nah, saya kira ini peran-peran yang sangat penting sekali. Oh, ini kok saya jadi kuliah ya. Jadi kayak kuliah ya. Oke, tidak apa-apa. Ini mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil manfaat lah dari sini ya, bahwa sebetulnya ketika kita bicara hujan sekarang, banjir, itu penting juga kita memikirkan penyelamatannya. Nah, kita kembali lagi pada banjir, Sobat Ngariksa. Jadi dalam tradisi Islam sesungguhnya saya coba melacak gitu ya, apakah pernah ada gitu penjelasan-penjelasan tentang banjir. Ya ternyata memang banyak ya. Tentu saja kalau kita melacak sampai tradisi Nabi pun, ini ada satu manuskrip yang menarik sekali. Begitu saya ketemukan kitabnya itu, judulnya itu Kitab Al-Yaqin. Di dalamnya itu ada kitab bagian tentang Al-Matar gitu. Babul Matar gitu. Karangan ini siapa nih? Taklif Abi Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid Al-Ma'ruf bi Ibni Abi Dunya.
Ibnu Abi Dunya rahimahullah taala alaihi. Nah, ini manuskrip yang setelah saya lacak itu, kalau kita lihat pengarangnya ya, ini saya coba mencari dari beberapa sumber. Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan bin Qais Abu Bakar Al-Quraisy ini Al-Amawi, Umayyah Al-Amawi, Al-Amawi Maulahum Al-Baghdadi Al-Hambali Al-Masyhur bi Ibni Abi Dunya. Ia dilahirkan di Baghdad pada tahun 208 Hijriah. Jadi kalau kita konversi katakanlah tambah 615-an berarti tahun berapa nih? 600 tambah 200 tambah 600 800, abad 9 lah ya. Abad ke-9. Awal abad ke-9 di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun. Ini pengarangnya. Tentu saya tidak akan membahas secara detail pengarangnya. Tapi yang menarik di dalam kitab itu, di dalam manuskrip itu, ada satu bagian tentang Kitabul Matar. Kitabul Matar war-ra'd wal-barq war-rih. Jadi kitab tentang hujan, tentang guntur, tentang petir, tentang kilat, dan tentang angin gitu. Nah, ini kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW bagaimana ketika kita menghadapi hujan misalnya. Nah, Sobat Ngariksa bisa explore sendiri itu di dalam kitab-kitab itu ya. Jadi hujan itu ternyata banyak sekali angle-nya, banyak sekali penjelasannya. Salah satunya itu adalah bahwa secara umum yang namanya hujan itu pasti akan memberikan maslahat secara umum. Di dalam satu riwayat itu disebutkan hujan yang mungkin mengakibatkan bencana itu salah satunya ya mungkin ke umatnya Nabi Nuh ya. Hanya itu barangkali yang paling yang menghabiskan umat manusia dunia gitu. Ya, di dalam riwayatnya begitu. Hujan itu pada dasarnya memberikan kemanfaatan. Mengapa? Karena bumi membutuhkan hujan. Hujan juga membutuhkan tempat untuk singgah gitu ya. Bumi ini kan tanah kalau tidak disirami dengan hujan mungkin juga akan kekeringan. Kita bisa lihat di daerah-daerah yang jarang turun hujan kan. Jadi dalam sebuah riwayat itu dianalogikan bahwa hujan itu, bumi dan hujan itu ibarat suami istri gitu, yang saling membutuhkan. Kadang-kadang mungkin ya berantem juga kan suami istri kan. Jadi kadang-kadang hujan menimbulkan mungkin banjir seperti yang sekarang ini juga. Tapi secara umum sesungguhnya memberikan kemaslahatan. Kita lihat misalnya ini salah satu riwayat yang saya ingin bacakan. Juga kalau terjadi hujan, Rasulullah SAW itu memberikan tips kepada kita untuk berdoa sebetulnya ya. Misalnya seperti ini. An Aisyata anna Rasulullah SAW kana idza ra'a al-matara qala. Saya terjemahkan langsung ya. An Aisyata dari Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW karena ada Rasul idza ra'a, kalau melihat Rasul al-matara hujan, qala, maka Rasul akan berdoa Allahumma sayyiban hani'an. Allahumma ya Allah sayyiban hani'an. Kira-kira kalau diterjemahkan itu jadikanlah hujan ini hujan yang memberikan ketentraman. Jadikanlah hujan ini hujan yang menenangkan. Kita riwayat lagi, kita lihat yang di riwayat berikutnya. Haddatsana Sa'ad ya, ini sanadnya. Coba kita lihat an Aisyah lagi, an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Aisyah, kana ada siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza ra'a, apabila melihat Nabi fis sama'i, di langit, ghubaran, mendung lah begitu ya, au rihan, atau angin. Kalau Rasul itu, kata Siti Aisyah nih, kata Rasul itu melihat tanda-tanda di langit itu akan hujan, sudah mendung, kemudian ada angin bergemuruh, istakbala, maka menghadap Rasul ke langit.
haitsu kana, bagaimanapun caranya. Bahkan wa in kana, walaupun ada Rasul fis sholati, ketika sholat. Jadi segera menghadap gitu ya ke arah langit. Wa ta'awadza, dan Rasul kemudian berta'awud. Berta'awud itu memohon perlindungan billahi kepada Allah min syarriha, dari keburukan kemungkinan hujan yang akan turun itu gitu. Fa idza jaa, maka kalau seandainya turun juga apa matorun hujan, qala, maka Rasul berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, kalau tadi kan shayyiban hani'an, ini shayyiban nafi'an. Allahumma ya Allah, jadikanlah hujan ini memberikan manfaat. Oleh karenanya Sobat Ngariksa, dalam situasi hujan seperti sekarang, yang ini kelihatannya akan terus berlanjut ya. Sore tadi juga kalau di sini di daerah dekat saya di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, dekat ke DKI, itu sudah gelap-gelap tadi dan memang hujan turun lagi. Saya tadi sudah siap-siap sebelum ngariksa itu, saya buka tutup got di depan rumah saya supaya lebih lancar lagi, meskipun alhamdulillahnya itu tidak terjadi lagi seperti kemarin, sampai masuk ke rumah begitu airnya. Bisa dibayangkan sebetulnya kalau yang puluhan tahun tidak pernah kemasukan air, terus kemasukan itu lumayan panik walaupun dikit. Tapi ada teman kita itu yang langganan sebetulnya, ya Kang Tawab langganan banjirnya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Nah, sekarang Rasul mengajarkan ya singkat doanya, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban hani'an. Nah, kan singkat kan? Buat apa sih, apa mempengaruhi? Siapa tahu yang namanya doa itu kan diangkat ke langit. Mungkin ada doa yang dipanjatkan oleh banyak orang, mungkin ada satu orang yang diberikan, kan bukan tidak mungkin ya. Allah itu maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Kita doakan, kita berdoa. Bahkan ada lagi nih yang di ini nih satu lagi kalimatnya, Allahumma suqyan nafi'an, ya Allah turunkanlah hujannya itu yang bermanfaat. Intinya itu kita tidak bisa menghindarkan diri bahwa mungkin ada maslahatnya, mungkin ada madaratnya. Nah, secara spiritual tugas kita adalah berdoa. Ya, mudah-mudahan apa yang ditulis di dalam manuskrip ini memberikan mengingatkan kembali nih ke kita, memori kolektif orang dulu, bahwa memang kita ini potensial hujan. Itu artinya kita harus selalu memitigasi kemungkinan hal-hal yang buruk. Pada saat yang sama jangan panik ketika ada hujan. Secara lahir tentu kita harus berikhtiar sesuai dengan yang seharusnya, dan secara spiritual kita juga pasrah sambil berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Sobat Ngariksa, sampai di sini mungkin Ngariksa pada malam ini, obrolan kita tentang hujan, banjir, dan manuskrip. Kalau ditambah pasti akan banyak lagi, tapi untuk yang sekarang mungkin kita cukupkan ya. Karena masing-masing kita juga akan bersih-bersih ini. Mungkin di rumah juga akan sedikit nambah bersih-bersih lagi. Bagi Sobat Ngariksa yang jangan-jangan ada juga yang belum nyampe rumah ini, karena terjebak banjir, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan ya. Nah, sebelum saya tutup, saya persilahkan mungkin kalau ada tidak yang di komentar. Saya persilahkan Sobat Ngariksa kalau masih ada waktu, barangkali 5-10 menit. Kalau ada Sobat Ngariksa yang memberikan komentar di Facebook, silahkan. Ada? Belum. Ya, nanti bisa saya respon ya. Kalaupun tidak sekarang, jadi Sobat Ngariksa nanti saya sangat memaklumi sekali. Sobat Ngariksa pasti juga banyak yang berhalangan untuk hadir gitu ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya melihat ini yang saya lihat langsung di Facebooknya. Tidak semuanya bisa saya lihat. Ada Teh Wiwi Sajaroh, hatur nuhun Teh Wiwi. Sudah lama ini Teh Wiwi ini
tidak menyimak ngariksa, sekarang ngaregepkeun katanya. Ngaregepkeun itu menyimak ya. Salam dari Kang Tawab. Kebetulan di sini ada Kang Tawab, ada Mas Hadi yang hadir menyemangati saya. Karena Sobat Ngariksa ini behind the scene-nya nih saya ceritakan deh ya. Sebetulnya saya sudah pasrah tidak bisa hadir ngariksa pada malam ini. Mengapa? Karena sampai jam 2 siang tadi saya masih harus beres-beres. Jam 3 saya juga belum menemukan judulnya nih apa nih ngariksa nih. Tapi rasanya kok apa ya, kalau tidak ngariksa di jadwalnya itu rasanya tidak enak. Nah, kemudian Mas Hadi, Kang Tawab, dan istri saya, anak-anak saya menyemangati saya. Terus ngariksa, semangat. Akhirnya alhamdulillah ketemu juga manuskripnya, ada aja gitu ya. Dan terima kasih kepada Bang Maskur sama Bang Pramono khususnya yang membantu saya ya. Di sini juga hadir Bang Hermansyah juga hadir, terima kasih banyak. Aceh ini banyak yang nyimak nih, Bang Zaki juga hadir gitu ya. Atur nuhun pisan. Ini Kang Takin itu Depok gimana? Aman Kang Takin ya? Saya tadi pagi itu baru pulang dari Depok, jadi alhamdulillah. Atur nuhun Kang Takin nyimak katanya. Oh, nuju di Sukabumi ya, Kang Takin ini sahabat saya ketika di pesantren Haur Kuning Salopa Tasikmalaya yang diasuh oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Beliau dulu imut-imut tapi pintar sekali, alfiahnya sampai ngolotok, bisa hafal dari belakang ke depan gitu. Kalau saya dari depan ke belakang juga tidak semuanya gitu ya. Atur nuhun Kang Takin. Mohon maaf kalau yang komentar lainnya saya tidak bisa langsung lihat, karena ini yang langsung menuliskan pada saat sekarang muncul gitu ya. Baik, Sobat Ngariksa, Sobat Ngariksa, hujan, kilat, dan petir telah ada sejak dahulu kala. Semua ciptaan Tuhan yang niscaya membawa kemanfaatan. Bumi kering tanpa hujan. Keduanya saling membutuhkan. Nabi mengumpamakan ibarat suami istri pasangan. Kebanyakan hujan memberi berkah. Ada sebagian yang menyebabkan musibah, manakala air berubah menjadi air bah. Leluhur kita sudah menuliskan dan sekaligus mengingatkan, Nusantara ibarat rumah bagi sang hujan. Bukan tamu yang sesekali mampir, ia empunya yang senantiasa datang. Saat hujan merendam, empati dan doa mari kita panjatkan untuk para korban. Kita upayakan, kita ikhtiarkan, seraya berdoa seperti Nabi ajarkan. Terima kasih Sobat Ngariksa yang sudah subscribe di Ngariksa Channel. Sekarang ini rupanya sudah 5.006, itu artinya 5.060 ya. 5.060, padahal 2 minggu lalu masih 4.000-an. Alhamdulillah kalau begitu, hatur nuhun pisan. Dan sebelum saya tutup, saya nengok lagi, terima kasih nih ada dari Bukit Tinggi ya. Dari Bukit Tinggi Bu Evi Prabumui ya, tertulisnya, mohon maaf kalau saya keliru. Ya, nanti mungkin di rekamannya di Ngariksa Channel mudah-mudahan sih bisa disimak oleh teman-teman di BNPB. Ini hanya trigger saja, bahan dari Bang Pramono, bahan dari Bang Maskur, hanya trigger, hanya stimulus saja sebetulnya, yang menegaskan bahwa masih banyak bukti-bukti tertulis yang menjadi bagian dari memori kolektif kita pada masa lalu, bahwa hujan, banjir itu sudah terjadi berkali-kali, ratusan tahun yang lalu ya. Oleh karenanya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Ngariksa episode yang berikutnya. Terima kasih. Mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.